Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya nggak harus ngomongin yang Aidin kan, nggak usah ya. Nggak usah ya. Kita nanti pindah server. Oke, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat setelah liburan seminggu kemarin. Mungkin besok sudah ada yang beraktivitas. Eh, ya hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang judulnya adalah Friend of God. Wow, Friend of God. Jujur saya taunya lagu Friend of God ya. Tapi ketika saya baca firman dan akhirnya saya mengetahui tentang apa sih maksud tentang Friend of God ini membuat saya juga belajar sesuatu dan di-remind sesuatu sama Tuhan. Nah, ayat yang kita ambil tentang Friend of God ini ada di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mungkin boleh dibuka, saya nggak tulis ayatnya di sini. Kita mau baca ayatnya ya. Mungkin gantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Gantian bacanya ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya dulu, maaf. Terima kasih. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. 14. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lagi? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perkataan Yesus ini dikatakan waktu saat perjamuan dengan murid-muridnya, dan Yesus tuh lagi ngobrol sama murid-muridnya sebelum akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Bapak Ibu, dimulai dengan pertanyaan. Selalu saya mulai dengan pertanyaan. Apa yang di benak Anda ketika Anda mendengar kata sahabat Allah? Wow. Kalau saya tuh kayaknya wow, sahabat Allah loh. Kalau saya jadi sahabatnya Presiden Prabowo tuh rasanya tuh udah bangga banget gitu ya. Sahabat presiden, sahabat menteri, sahabat orang-orang terkenal, sahabatnya Blackpink misalnya ya, suka Blackpink. Sahabat, waduh, kalau bisa sahabatan sama mereka tuh kayak suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya enggak? Ini kita Tuhan loh ngomong sama kita, engkau adalah sahabat-sahabatku. Wow. Nah, kalau minggu kemarin ada ingat kita belajar apa dari awal bulan? Kita belajar tentang servantship, hamba, seorang hamba. Lalu kita belajar tentang discipleship, ya, tentang murid. Dan kemarin kita belajar tentang witnesses of Christ, menjadi saksi Kristus. Dan hari ini kita belajar tentang sahabat Allah. Kita mau lihat poin yang pertama, hamba menjadi sahabat. Kalau kemarin kita belajar tentang hamba, bagaimana kita sebagai hamba menjalani dan Tuhan menebus kita dan akhirnya kita dijadikan sahabat. Dan ini diperkatakan sama Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Ada ayatnya, hamba menjadi sahabat di Yohanes 15 ayat 14-15 dikatakan apa? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu
sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa di dalam perjalanan murid-murid Yesus bersama dengan Yesus itu, seringkali Yesus itu spill sesuatu kepada murid-muridnya, sebenarnya murid-muridnya kayak nggak ngeh gitu. Dia tuh selalu bilang bahkan nanti anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan disalib. Tapi murid-muridnya itu suka nggak ngerti apa perkataan Yesus. Makanya Yesus bilang di sini segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku itu dikasih tahu ke murid-muridnya. Nah, kalau kita mau tahu bahwa bahasa asli Yunani dari kata sahabat dari ayat yang kita baca tadi adalah philoi, ya, bentuk jamak, atau philos, bentuk tunggal, yang berakar dari kata phileo, kasih persahabatan atau persaudaraan. Tahu ya, ada kasih phileo, ada eros, ada agape, dan lain-lain. Nah, bahasa asli philoi ini, sahabat-sahabat dalam konteks Yohanes 15 ayat 13-15 ini, Yesus itu mengubah status murid-murid yang dari hamba menjadi sahabat atau philoi, karena ia telah memberitahukan segala sesuatu yang didengar dari Bapaknya. Maknanya berbeda dengan kasih agape, kasih tertinggi atau kasih ilahi. Philoi itu menekankan ikatan persaudaraan yang erat, loyalitas, dan kasih sayang yang mendalam, bahkan merujuk pada pengorbanan nyawa. Nah, dikatakan aku telah menyebut kamu sahabat. Yesus tuh menggambarkan ukuran dan kualitas kasihnya kepada mereka sebagai kasih yang memperlakukan hamba sebagai sahabat. Dalam hubungan antara murid dan rabi pada masa itu rasanya tuh mustahil. Karena itu ada kastanya, ada tingkatannya, ya. Rasanya mustahil adanya persahabatan antara rabi dan murid pada saat itu, karena rabi itu kalau Bapak Ibu lihat film-film ya yang orang-orang Farisi itu semuanya pakai jubah, mereka tuh bahkan nggak mau memandang kepada orang-orang yang di bawahnya gitu. Jadi pada saat itu kastanya sangat tinggi, jadi murid dan rabi nggak mungkin dibilang sahabat. Tapi Yesus melakukan itu. Yesus sang rabi menyebut murid-muridnya, yaitu para hambanya, sebagai apa? Sebagai sahabat. Dalam pemikiran dunia zaman dulu, seorang budak itu bisa jadi alat yang berguna dan dapat dipercaya, tapi nggak pernah dianggap sebagai partner atau rekan. Mereka adalah budak ya budak gitu, dibeli, terus mereka cuma disuruh-suruh doang. Nah, seorang budak dan seorang sahabat itu sebenarnya sama-sama orang yang memberikan bantuan, tetapi perbedaannya seorang sahabat bisa jadi rekan kerja dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang budak. Jadi beda sahabat dan budak. Budak itu cuma disuruh-suruh doang. Nanti kita lihat kenapa seorang sahabat bisa punya hal yang berbeda yang dilakukan oleh seorang budak. Lalu selanjutnya, aku menyebut kamu sahabat karena segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Yesus menyebut murid-muridnya sahabat karena dia nggak menyembunyikan apapun dari mereka, melainkan dengan terbuka menyatakan apa yang ia terima dari Allah Bapa. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Yesus tidak menyembunyikan, terus mengatakan kepada murid-muridnya apa sih yang dikatakan, dan maksud Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya. Oke, saudara, saya mau nanya gini, kalau kita ketemu sama orang yang kita nggak kenal, atau orang yang baru kenal, biasanya itu kita punya batasan untuk menyatakan, untuk berbuat baik ke mereka, atau bercerita sesuatu, kita tuh pasti agak enggan ya, agak nggak pasti nggak all out gitu ya. Tetapi kalau kita punya seorang sahabat, pasti kita jelas berbeda, concern kita berbeda, cara kita berbicara berbeda, kita menganggap penting apa yang sahabat kita anggap penting, iya gak? Dan kita memprioritaskan itu dan peduli terhadap semua keadaan sahabat kita. Berbeda sama orang yang kita baru kenal. Nah, demikianlah Kristus menganggap orang percaya sebagai sahabatnya. Ia mengunjungi
dia bersekutu dengan mereka sebagai sahabat. Dia bersabar terhadap mereka sebagai sahabat dan melihat yang terbaik dari mereka dan turut merasakan penderitaan mereka dan bersuka cita dalam kesejahteraan mereka. Kalau kita baca di ayat demi ayat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan aku tuh kayak baru relate kalau Bapak Ibu nonton film The Chosen, itu tuh aku relate sekali dengan keadaan Yesus sebagai sehari-hari bersama dengan muridnya. Bagaimana Yesus itu menanggapi murid-muridnya, bagaimana Yesus itu care terhadap murid-muridnya, bagaimana Yesus itu menegur murid-muridnya tapi dengan kesabaran yang luar biasa, dan bahkan Yesus ikut menangis bersama dengan mereka dan bersukacita bersama dengan mereka. Yesus itu, kalau gambaran kita, Yesus itu tampaknya seperti sangat susah digapai, tetapi dengan keadaan Yesus sebagai sahabat, dia adalah orang yang selalu ada di samping di sisi murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, inilah juga yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Walaupun kita nggak ngelihat Yesus secara fisik dan dia tidak hadir secara fisik, kita pun adalah sahabat-sahabat Allah yang mendapat tempat dalam hati Yesus. Dia mengasihi kita, dia mendampingi kita, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan dan berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Secara fisik dia mungkin tidak hadir, tapi dia adalah sahabat yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Di saat kita sedih, di saat kita ingin bercerita, di saat kita nggak punya siapa-siapa, bahkan di saat orang-orang sekitar kita mengecewakan kita, Yesus adalah sahabat sejati dalam kehidupan kita. Ini yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kita lanjut, lalu pernyataan Yesus saat Yesus mengangkat murid-muridnya menjadi sahabatnya, Yesus juga menyatakan apa yang Bapa nyatakan. Bukan kamu yang memilih aku, di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus tidak hanya menyampaikan isi hati yang diterima dari Bapa, tetapi ia juga mendorong murid-murid terlibat dalam mengerjakan isi hati Bapa, sama seperti Yesus yang mengerjakan isi hati Bapa dalam hidupnya. Ini maksudnya apa sih? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yesus tuh mau menjelaskan tentang hati Bapa, kenapa Bapa memilih kamu dan menetapkan kamu menjadi murid dan menjadi sahabat-sahabatnya. Supaya apa? Untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nanti kita akan belajar apa sih isi hati Bapa. Kepada murid-muridnya ini Yesus seperti seorang yang percaya kepada sahabatnya, di mana ia mencurahkan isi hati yang adalah kehendak Bapa dan mengajak murid-murid untuk terlibat merealisasikan itu. Berbeda sama manusia. Kalau isi hati manusia atau curhat, apalagi kalau ibu-ibu ketemu sahabat, ya itu isinya adalah gosip atau sesuatu yang ada dalam hatinya dicurahkan semuanya. Nggak salah, tapi Yesus tuh punya passion yang berbeda dengan manusia. Hati yang ditaruh di dalam hatinya adalah isi hati Bapa semua. Dan dia punya kerinduan supaya murid-muridnya, supaya kita semua merasakan apa yang dirasakan oleh Bapa yang dicurahkan lewat Yesus. Nah, kepada murid-muridnya, yaitu juga kepada kita, Yesus itu juga mencurahkan isi hatinya kepada kita, karena dia pengen kasih tahu ini loh kehendak Bapa dalam kehidupan kalian. Ini loh yang mau saya sampaikan supaya kalian tuh sama excitednya sama seperti saya untuk menceritakan kehendak Bapa kepada orang-orang di sekitar. Nah, apakah ini sebuah tuntutan waktu Yesus punya isi hati dan dicurahkan ke kita? Apakah itu sebuah tuntutan? Tentu saja bukan, karena ternyata ketika ada seorang yang luar biasa, yang kita anggap luar biasa, menceritakan isi hatinya, itu adalah sebuah privilege dan bukan sesuatu yang merepotkan. Kalau aja misalnya anggaplah Pak Prabowo mencurahkan isi hatinya, saya tuh pengen ya Indonesia ini punya suatu tabungan yang bernilai untuk masyarakat dan sebagainya, terus diceritakan kepada kita. Terus kita merasa jadi orang yang dipercaya, iya nggak sih? Dipercayakan rahasia negara yang begitu besar. Nah,
di dalam hatinya Pak Prabowo ini ceritanya dia tuh punya passion untuk membuat negaranya lebih baik. Nah, kalau Yesus, dia punya passion untuk menceritakan kasih Bapa kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini merupakan suatu privilege dan bukan sesuatu yang merepotkan. Yesus memilih para murid yang begitu banyak kelemahannya untuk menjadi rekan sekerjanya mengerjakan isi hati Bapa. Nah, kalau ada Prabowo cerita sama saya tentang kerinduan hatinya untuk bangsa ini, saya juga nggak kan ngerasa saya ini siapa? Saya ini cuma ibu rumah tangga. Saya ini cuma apa ya, nggak punya titel apa-apa. Saya bukan kuliah sebagai dokter dan sebagainya. Tapi kenapa ya? Kalau dia mau menceritakan isi hatinya kepada saya dan buat saya itu adalah suatu privilege. Karena apa? Ternyata Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia memilih para murid yang latar belakangnya adalah nelayan, ada latar belakangnya mungkin tidak sekolah teologi yang tinggi, bahkan banyak kelemahannya, banyak ngeselinnya, banyak apa ya, banyak komentarnya dan sebagainya. Tapi Yesus memilih mereka untuk menjadi rekan sekerjanya untuk mengerjakan isi hati Bapa. Ini merupakan kalau Bapak Ibu lihat ini bukan sebuah tuntutan, ini adalah sebuah apa ya, hati Bapa yang dicurahkan dan ini semua privilege buat pada murid-muridnya dan juga kepada kita. Karena apa? Berbeda dengan hamba yang hanya tahu harus mengerjakan perintah tuannya, seorang sahabat adalah orang kepercayaan yang berbagi pengetahuan tentang tujuan dari atasannya dengan apa? Dengan sukarela menjadikannya sebagai tujuannya sendiri. Kalau seorang hamba disuruh mengerjakan perintah tuannya, dia tuh nggak boleh nanya, emang kenapa harus ngerjain ini? Enggak. Hamba itu kerjain, kalau Tuhannya suruh ya kerjain. Tapi seorang sahabat adalah orang kepercayaan juga yang berbagi pengetahuan, yang udah tahu tujuan dari atasannya, dia akan melakukannya dengan sukarela dan menjadikannya sebagai tujuannya sendiri. Karena seorang hamba dan seorang sahabat mengerti bahwa hati tuannya itu pasti mengerjakan kebaikan buat kedepannya. Nah, refleksinya pertanyaannya adalah bagaimana jika kita yang menerima pencurahan isi hati Bapa dan diutus untuk pergi seperti murid-murid, adakah sukacita atau menangkapnya sebagai sebuah kerepotan? Yang kedua adalah, adakah kesadaran bahwa kita juga adalah hamba yang dinyatakan sebagai sahabat Allah dan ini merupakan kasih karunia dalam setiap kita? Sadar gak kita bahwa kita ini juga ada sebenarnya hamba yang dinyatakan sebagai sahabat Allah dan ini merupakan kasih karunia dalam setiap kita? Ada gak kesadaran dalam hati kita bahwa kita ini juga adalah sahabat Allah? Terus gimana nih setelah kita mendengar pencurahan isi hati Bapa dan ternyata kita juga diutus pergi seperti murid-murid, kita tuh menganggap ini sebuah beban atau sebuah sukacita? Kita boleh bertanya dalam hati, Bapak Ibu jawab sendiri. Nah, yang kedua adalah isi hati yang dinyatakan. Dari tadi kita ngomongin tentang isi hati Bapak. Bapak Ibu, isi hati seseorang adalah merupakan hal yang sangat spesial dan tidak sembarangan orang diizinkan untuk mengetahui. Ya, ada di sini yang siapa aja ketemu baru kenal terus langsung curhat, ada? Tiba-tiba ketemu orang di jalanan, gue mau curhat sama lu sini deh. Ini isi hati gue lagi kesel sama suami gue gitu. Ada? Nggak ada kan? Ada yang ketemu sama di bus gitu langsung, aku mau curhat sama kamu gitu, nggak ada. Kita pasti dianggap nih orang agak aneh ya gitu, mengungkapkan isi hati atau rahasia kita sama orang yang nggak dikenal gitu, nggak ada ya. Setiap kita pasti punya boundaries ya, punya batasan di mana kita tuh cuma menceritakan, memberitahukan hal penting, cerita curhat kita, rahasia kita ke orang yang kita udah ngerasa kita aman ceritanya gitu kan. Ada nggak kita cerita sama orang yang udah ketahuan mulutnya tuh di sini cerita di sana lemes? Nggak ada kan? Pasti kita cerita sama orang yang secure sama orang gitu. Dan ketika kita tahu bahwa orang itu terdekat kita dan kita kenal betul hidupnya, kita baru punya keberanian dan punya apa ya, pengen cerita sama dia gitu. Dan kita pasti pengen berbagi juga sama orang terdekat kita hal yang membuat kita sukacita terhadap apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat sukacita terhadap sahabat kita. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Yesus. Di Matthew Henry dalam komentarnya di dalam Alkitab menjabarkan seperti ini. Di ayat yang 15 dikatakan gini, mulai sekarang kamu tidak lagi dibiarkan dalam kegelapan seperti sebelumnya, seperti hamba yang hanya diberitahu tugasnya saat itu saja. Tetapi ketika Roh dicurahkan, kamu akan mengetahui rencana Tuhanmu sebagai
Sahabat, segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Nah, Yesus rindu untuk membagikan sukacitanya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Mengenai kehendak Allah yang tersembunyi, ada banyak hal yang memang harus kita terima bahwa kita nggak tahu. Ada hal-hal yang mungkin Tuhan nggak semuanya ungkapin kepada kita sebagai manusia. Tapi mengenai kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman Tuhan, Yesus Kristus dengan setia telah menyampaikan kepada kita apa yang Ia terima dari Bapa. Hal-hal besar tentang penebusan manusia telah dinyatakan Kristus kepada murid-muridnya supaya mereka dapat menyatakan kepada orang lain mereka adalah orang-orang yang dipercayai dalam rencananya. Nah, dari tadi kita ngomongin isi hati Bapa. Apa sih sebenarnya isi hati Bapa yang dicurahkan kepada Yesus dan menjadi kerinduan Yesus juga agar murid-muridnya menghidupinya? Bentar. Kita mau lihat isi hati Bapa. Di Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di Yohanes 13 ayat 34, aku memberitahukan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ternyata isi hati Bapa yang dicurahkan lewat Yesus kepada murid-muridnya, isi hati Bapa adalah kasih. Makanya Yesus begitu passionate untuk menyampaikannya kepada murid-muridnya karena isinya itu semua tentang kasih, tentang kebaikan, tentang kemurahan Tuhan, tentang penebusan, tentang apa yang Bapa ingin hadirkan kepada manusia lewat Yesus Kristus. Isi hati Bapa adalah kasih. Yesus hadir untuk menyatakan kasih Bapa dan Yesus memilih murid-murid untuk menyatakan kasih Bapa yang Yesus salurkan. Kita mau lihat di 2a, dikatakan apa? Seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang tidak memandang kerapuhan dan kebobrokan murid-muridnya. Yesus mengasihi dan bahkan memilih mereka kasih seorang sahabat yang selalu hadir dan mendampingi bahkan membentuk mereka dalam kebenaran. Dan inilah kasih yang Yesus tunjukkan kepada setiap kita. Orang-orang yang dipilihnya menjadi sahabat Allah. Bukan karena kita baik Bapak Ibu, namun karena Ia mau menunjukkan kasih yang sempurna dalam ketidaksempurnaan manusia. Kebayang ya? Yesus itu kadang memang menyampaikannya dengan kiasan kata, tapi di dalam hatinya itu Ia begitu rindu murid-muridnya, bahkan setiap manusia merasakan kasih seorang sahabat, merasakan kasih Allah, merasakan bahwa kamu tuh dipilih karena aku tuh mengasihi kamu dan Allah itu mengasihi kamu. Kasih yang gak mandang kerapuhan dan kebobrokan manusia. Dan Ia mau menunjukkan kasih yang sempurna. Walaupun kamu gak sempurna, aku tetap mengasihi kamu. Inilah kasih seorang sahabat. Lalu yang kedua, pesan Yesus adalah kita harus, murid-muridnya diminta apa? Supaya kamu saling mengasihi. Bagaimana kasih yang Yesus salurkan itu sanggup mengeluarkan manusia dari keegoisan dan hidup saling mengasihi. Kalau kita lihat sebagaimana Yesus telah menjadi teladan dalam menunjukkan kasih kepada murid-muridnya, mereka pun hidup dalam teladan dan kasih itu sendiri. Kita pun yang sudah menyaksikan dan menerima karya salib Kristus seharusnya membuat hati kita tuh terpesona dan hidup dalam kasih dan meneladani bagaimana Yesus mengasihi. Kasih yang gak egois, kasih yang selalu terpancar dalam kehidupan kita. Gimana sih kita bisa saling mengasihi? Kita mau lihat kehidupan Yesus. Gimana sih supaya kasih itu terus terpancar? Kita lihat teladan Yesus, bahwa Yesus tuh mengasihi tanpa syarat. Kalau Yesus bilang perintahnya apa? Ini adalah perintah yang baru loh. Perintah yang Yesus katakan bahwa kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita lagi ngerasa kesel dengan orang di sekeliling kita, kalau kita lagi ngerasa sebel, kita lagi ngerasa aduh kayaknya gue gak bisa banget nih deket sama orang ini, kayaknya bawaannya marah terus. Yuk kita lihat bagaimana Yesus mengasihi diri kita.
Apakah Yesus menjauh di saat kita lagi nyebelin? Apakah Yesus langsung membuang kita waktu kita berbuat dosa lagi? Apakah Yesus langsung menghukum kita ketika kita jatuh kembali di dalam dosa? Enggak. Inilah perintah Tuhan yang baru. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, inilah teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Ayo mengasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau ada orang nanya, aduh itu tuh gak gampang banget sih. Gimana ya bisa terus mengasihi orang-orang yang nyebelin? Bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat, sahabat yang selalu ada, sahabat yang rela memberikan nyawanya, sahabat yang bisa dalam keadaan apapun memaafkan sahabatnya yang lain? Itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Tapi Yesus bilang apa? Inilah perintah yang baru yang ku kasih ke kamu. Ayo saling mengasihi sebagai seorang sahabat, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan dan bagaimana respon kita terhadap kasih itu di tengah keadaan kita yang tidak ideal ini. Bagaimana menghidupi hati Tuhan, hati Allah yang tentang kasih, dan kita bisa bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, bagaimana para murid juga meresponi firman Tuhan dan menerima perintah baru ini dari Tuhan? Bagaimana murid meresponi ini? Saya mau bilang gini, tentu aja awal-awal mereka pun tidak langsung memahami pernyataan Yesus. Mereka nggak mungkin waktu Yesus ngomong di meja makan, waktu sedang perjamuan tentang perkataan ini, mungkin mereka juga bingung kayak, hah, ini maksudnya apa ya? Gitu. Waktu mereka menerima pernyataan ini, mereka pun juga nggak langsung nggak langsung mengerti. Mereka pun bertanya-tanya, mereka tuh pasti akan gimana ya? Saya bisa mengasihi, mungkin si Petrus bilang gimana ya saya bisa mengasihi Matius, bagaimana ya saya bisa mengasihi seperti seorang sahabat, karena mungkin mereka pun dalam ber-12 itu mereka punya konflik masing-masing gitu. Mereka adalah hidup bersama-sama dan tentu mereka mengalami konflik. Nah, saya mau bilang gini, ini adalah hal yang realistis meresponi firman, dan saya percaya murid-murid waktu meresponi ini pun mereka awal-awal mereka nggak langsung, mungkin mereka bilang iya Tuhan, tapi mereka pun menjalannya dengan hati yang aduh gimana ya ke depannya ya, bagaimana saya bisa tetap mengasihi. Nah, mereka mengalami perjalanan spiritual sehingga mereka menemukan akhirnya, oh ini loh yang dimaksud Yesus tentang isi hati Bapa. Lewat perenungan mereka akan perkataan Yesus ya tulis di slide, dan apa yang mereka saksikan, mereka akhirnya memahami pesan Yesus kepada mereka sebagai sahabat. Bapak Ibu, lewat perjalanan yang menempa mereka, mereka akhirnya merasakan kasih Bapa itu dan mereka punya kerinduan yang timbul untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang yang mereka temui. Nah, ini pun juga terjadi dengan kita. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar kita harus mengasihi seperti Bapa mengasihi? Kita pun juga punya perjalanan Bapak Ibu. Dan perjalanan kita itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kita itu kita setiap hari ketemu orang, kita setiap kali ketemu pasangan kita setiap hari ketemu yang mungkin sewaktu-waktu mereka mungkin akan mengorek luka kita, mungkin mereka akan membuat kita ngerasa aduh kok ada sesuatu yang gak enak kalau dekat sama mereka, bahkan walaupun mereka dekat. Tapi lewat perjalanan itu, lewat hal-hal yang harus kita hadapi, lewat perenungan akan perkataan Yesus, akhirnya respon kita itu hari kita ngerti, oh ternyata ini loh yang Yesus lakukan buat saya. Itu pun yang terjadi kepada murid-muridnya, yang akhirnya kenapa akhirnya murid-muridnya mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Murid-muridnya martir buat Yesus demi untuk memberitakan Injil, mereka mau menghadapi hal-hal yang mengerikan dan bahkan membawa kematian buat mereka. Karena apa? Dalam perjalanan akhirnya mereka memahami, inilah yang Yesus maksudkan, inilah hati Bapa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini ternyata lah kasih yang meluap-luap dari Allah lewat Yesus dan disampaikan kepada muridnya. Inilah akhirnya yang saya rasakan. Inilah yang akhirnya saya rasakan. Kenapa saya bisa menganggap bahwa orang-orang di sekitar saya adalah sahabat Allah.
Karena saya mau membagikan kasih itu supaya mereka tahu bagaimana mereka dikasihi oleh Tuhan dan bagaimana Yesus mengasihi mereka. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah dan memberikan sesuatu yang indah, yaitu kasih Bapa dalam kehidupan mereka. Nah, kita yang sudah menerima kabar baik, kita melihat bagaimana Yesus mengasihi kita diceritakan selalu lewat hari Minggu, lewat komsel, lewat apapun, lewat kita diceritakan, diingatkan tentang pengorbanannya. Bahkan sekarang kita udah tahu nih, udah ngerti, ternyata isi hati Allah adalah kasih yang merindukan orang-orang, membagikan kasihnya, dan lewat kita juga, lewat murid-muridnya. Nah sekarang bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan itu? Gimana waktu kita menghadapi hal-hal yang gak enak? Gimana waktu kita diperhadapkan dengan keadaan yang jauh dari kata kasih, jauh dari kata sahabat, malah kayaknya rasanya pengen benci, pengen marah, rasanya aduh Tuhan, gimana ya Tuhan ya, saya pengen mengasihi tapi hati saya gak bisa. Gimana respon kita waktu kita mendengar perintah itu? Bapak Ibu, saya mau bilang gini, kejatuhan dan kebangunan kita adalah bagian dari perjalanan kita. Tapi kesadaran kita untuk tetap mengingat akan kebaikan Tuhan, kesadaran kita untuk cepat bertobat, itu yang paling penting. Karena apa? Yesus memanggil dan menjadikan kita sahabat bukan karena kita qualified, tapi karena simple, karena Ia mengasihi kita. Kita nggak harus jadi sempurna untuk dijadikan sahabat Allah. Dia hanya ingin merasakan sukacita, merasakan kerinduan yang sama, yaitu tinggal di dalam kasih Bapa dan membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini kita dalam posisi hati yang nggak enak. Mungkin saat ini kita nggak ngerasain bahwa Yesus menjadikan kita sahabat dan kita bahkan nggak ngerasain kalau kita disayang sama Tuhan. Tapi yuk, di tengah-tengah itu ingat disadarkan kembali. Kayu salib adalah bagian di mana Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai seorang sahabat. Di atas kayu salib, Yesus telah menyatakan kasih Allah dan kerinduan Allah terhadap manusia. Kalau kita lagi posisinya, kita sedang ngerasa sendiri, kita ngerasa gak punya siapapun dan ngerasa gak punya sahabat, yuk kita lihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu loh, Dia menyatakan kasih Allah dan kerinduan Allah terhadap manusia. Supaya manusia tuh ngerasain bahwa mereka tuh berharga, mereka tuh dikasihi, mereka tuh punya sahabat. Lalu di atas kayu salib, Yesus adalah seorang sahabat yang memberikan dirinya untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima penghukuman. Siapa yang mau mati buat kita? Sekalipun pasangan kita belum tentu mau mati buat kita. Tapi Yesus adalah sahabat sejati yang memberikan dirinya dan menggantikan kita yang seharusnya menerima penghukuman. Dia rela loh dipermalukan, dia rela loh ditelanjangi, dia rela loh menerima siksaan supaya kita yang adalah sahabatnya tidak menjalani itu semua. Inilah kasih terbesar seorang sahabat. Makanya tadi Yesus katakan apa? Kasih terbesar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, gak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Ini yang Yesus lakukan buat murid-muridnya dan buat setiap kita. Dan biarlah kita terus diingatkan tentang apa yang Yesus lakukan, mengingat identitas kita yang juga adalah sahabat Allah. Sehingga kehidupan kita memancarkan kasih Allah senantiasa. Inilah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa.